Yohanes pasal 21, hari Selasa, tanggal 3 Februari 2026. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ya, ini Yohanes pasal 21 merupakan pasal terakhir di kitab Yohanes, dan dimulai dengan kata Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya. Karena kita ingat Yesus sudah pernah menampakkan diri 2 kali kepada murid-muridnya saat mereka dalam keadaan terkunci di satu tempat, mereka berkumpul karena takut. Nah, saat itu belum ada Thomas. Nah, selanjutnya Tuhan Yesus menampakkan diri lagi saat sudah ada Thomas yang sebelumnya berkata, "Saya tidak akan percaya kalau belum mencucukkan jariku ke bekas paku di tangan Yesus." Nah, di pasal 21 ini perikopnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ini murid-muridnya sudah lebih berani, ya, gak ngunci diri lagi di dalam rumah. Sekarang Yesus menemui mereka di pantai Danau Tiberias. Nah, dijelaskan ia menampakkan diri sebagai berikut, ayat 2. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Jadi murid-muridnya beberapa orang ini kumpul di pantai Danau Tiberias. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Jadi setelah Yesus meninggal, mati, murid-muridnya beberapa waktu ketakutan mengunci diri di dalam rumah. Nah, sekarang keadaan sudah lebih mungkin sudah lebih biasa, ya, terbiasa, dan mereka mulai beraktivitas kembali seperti biasa. Dan di sini Simon Petrus bersama murid-murid yang lain berkumpul di pantai Danau Tiberias, dan Simon Petrus yang berkata kepada mereka bahwa aku pergi menangkap ikan. Nah, kita ingat pekerjaan Petrus dan banyak murid-murid yang lain itu, beberapa di antara mereka adalah penjala ikan sebelumnya, sampai Yesus panggil mereka dan dikatakan, "Aku akan menjadikan kamu penjala manusia." Nah, ini sekarang setelah Yesus mati, mereka sudah lihat, Simon Petrus sudah lihat, ya, sudah lihat ke kuburnya. Yesus sudah menampakkan diri, dan murid-murid ini Petrus mau pergi kembali ke pekerjaan lamanya, ya, pekerjaan lama Petrus, yaitu menangkap ikan. Padahal Tuhan Yesus sudah bilang, "Kamu menjala manusia." Nah, kata mereka kepadanya, jadi murid-murid yang lain berkata kepada Petrus, "Kami pergi juga dengan engkau." Nah, jadi ini Petrus yang berkata dia mau pergi nangkap ikan, murid yang lain bukannya ngingatin, ya, kita kan udah dipanggil Yesus jadi penjala manusia, kenapa kita kembali lagi jadi penjala ikan? Mereka malah ikut ajakan Petrus. Jadi semua pada ngikut Petrus. "Iya, Petrus, kami juga mau ikut sama kamu menjala ikan lagi." Nah, jadi mereka nggak saling ngingatin, ya. Seingat saya Yesus kan sudah panggil kita untuk menjala manusia. Kenapa kita kembali ke pekerjaan lama kita? Nah, tetapi seperti inilah yang dialami oleh murid-murid Yesus setelah kepergian Yesus. Mereka sepertinya kehilangan arah, tidak tahu lagi mau bikin apa. Jadi mereka kembali ke Petrus, ya, yang punya ide untuk kembali nangkap ikan, dan ternyata yang lain-lain pada ikut. Nah, ini bagaimana di dalam komunitas kalau kita ada saling mengingatkannya, tapi ternyata malah pada ikut semua yang Petrus bilang. Akhirnya mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Jadi mereka berlayar, ya, malam pergi menangkap ikan, karena biasanya nelayan itu menangkap ikan pada waktu malam. Tetapi mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Jadi mulai siang, sudah selesai semalam-malaman, mereka tidak dapat apa-apa. Nah, Yesus berdiri di pantai. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh."
Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Kita ingat bagaimana pertama kali Yesus panggil Petrus ya, waktu itu dia disuruh, dia semalam-malaman juga mencari ikan tetapi tidak dapat. Nah Yesus bilang, tebarkan jalamu di sebelah kanan, dan dia dapat banyak sekali ikan. Nah ini Yesus lakukan lagi yang sama. Setelah murid-muridnya kembali mencari ikan, Yesus bilang, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Yesus perintahkan menebarkan jala di sebelah kanan, dan ada janji Yesus di sana, maka akan kamu peroleh. Peroleh apa? Peroleh ikan. Saat melakukan perintah Yesus ada janji-janji dari perintah Yesus itu. Mereka semalam-malaman berusaha dengan cara mereka sendiri tetapi tidak memperoleh hasil. Sebegitu sering dalam hidup kita berusaha dengan cara kita sendiri, tidak ada hasil yang kita dapatkan. Nah, firman Tuhan hari ini dari ayat 6 mengajarkan kita untuk ikut apa yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus katakan saat itu, tebarkan jalamu di sebelah kanan, maka kamu akan peroleh. Lalu kita lihat, lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Mereka taat apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Mereka tebarkan jalannya di sebelah kanan tanpa negosiasi ya, tanpa bilang, iya tapi kan sudah semalam-malaman kami mencari ikan, tidak ada, kami sudah tebarkan di sebelah kanan, kami sudah tebarkan di sebelah kiri, tidak ada. Kalau kita ingat ya, waktu pertama kali Yesus memanggil Petrus untuk menjadi penjala manusia, seperti itu juga. Tapi saat itu Petrus bilang, sudah semalam-malaman kami mencari ikan tetapi kami tidak dapat. Tetapi karena engkau yang memintanya, yang menyuruhnya, maka aku akan lakukan. Kali ini tidak ada pernyataan itu, mereka langsung menebarkan jalannya dan mereka mendapat hasil seperti janji Tuhan Yesus, maka akan kamu peroleh. Mereka tidak bisa menarik jalannya kembali karena banyaknya ikan yang didapatkan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Langsung ini murid yang dikasihi ya, yang menulis kitab ini itu Yohanes, itu diyakini sebagai Yohanes. Dia yang langsung sadar, itu Tuhan, tidak mungkin orang lain yang berkata-kata seperti itu dan ada hasil. Dia ingat ini Yohanes berkata, itu Tuhan, dan dia katakan kepada Petrus. Yang lain belum sadar kalau itu Tuhan, tetapi murid yang dikasihi itu berkata itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Petrus kalau kita ingat sudah menyangkal Yesus 3 kali, didatangi Yesus seperti itu. Dia nggak bilang, saya mau melarikan diri karena malu ya, mau menyembunyikan diri karena malu, sudah menyangkali Yesus 3 kali. Tapi dia menghargai Yesus, dia pakai pakaiannya, dia nggak mau ketemu Yesus dengan telanjang, karena saat itu dikatakan ia tidak berpakaian. Mungkin ya kalau nelayan cuma pakai celana pendek di bawah tapi nggak pakai t-shirt di atas, dia pakai pakaiannya dan ia terjun. Itu penghargaan kepada Yesus. Dia terjun ke dalam danau, dia nggak tunggu lagi mengayuh perahunya, dia terjun berenang untuk menemui Yesus dengan lebih cepat daripada yang lain, saking senangnya dia. Nah, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Jadi Petrus mendahului berenang, tetapi murid yang lain melanjutkan ke darat dengan perahu, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Waktu mereka tiba di darat, Yesus sudah siapkan api, sudah mempersiapkan kalau pulang tengah malam ya, mencari ikan, dan sebelumnya nggak dapat apa-apa, mungkin mereka lapar. Yesus tahu apa yang dibutuhkan murid-muridnya. Mereka melihat sudah ada api arang dan di atasnya ada ikan dan roti, udah siap makanan. Nah, kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Yesus masih minta ya tambahan ikan yang baru ditangkap. Nah, Simon Petrus naik ke perahu lalu menjala ikan itu ke darat.
penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Ini ikan yang besar-besar ya, 153 ekor mereka hitung, dan dituliskan dengan detail di sini bahwa ikannya besar-besar. Jadi sungguh pun sebanyak itu ikan yang ada jalannya tidak koyak. Tuhan sanggup melakukan mujizat seberat apapun ikan yang ada di jala, tetapi tidak robek, tidak koyak itu jala. Nah mungkin kalau tidak ada Yesus di sana sudah koyak itu jalannya dan ikannya bisa lari lagi kembali, tetapi ini tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Yesus membuka lagi untuk murid-muridnya makan sarapan bersama-sama dengan dia. Yesus melayani murid-muridnya. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Semuanya tahu itu adalah Tuhan yang menyambut mereka dengan roti dan ikan, dengan api yang hangat di sana. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Perikop yang berikut, gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, jadi dikasih makan dulu, kenyang-kenyang dulu, baru Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Nah, kalau kita ingat ya, di pembacaan sebelumnya yang Yesus sudah bertemu dengan murid-muridnya 2 kali. Nah, saat itu Yesus enggak pernah singgung sama Petrus ya, Petrus, kamu menyangkali aku. Nah kan, aku udah bilang sebelumnya, kamu udah bilang mati pun aku rela mati untuk kamu. Tapi ternyata kan buktinya waktu saya di hadapan Pilatus itu, waktu saya dihakimi, kamu malah 3 kali menyangkali aku, 3 kali menyangkal aku. Dan di situ Yesus tidak pernah singgung-singgung sampai pertemuan ketiga baru Yesus tanya kepada Simon Petrus di sini. Pastinya Yesus juga lihat bagaimana itu Simon Petrus tadi ya lompat langsung ke danau waktu dia melihat Yesus, kesungguhan hati Petrus yang mau berubah. Nah, jadi di sini dikatakan spesial kepada Simon ini, gembalakanlah domba-dombaku, padahal murid-murid yang lain ada di sana. Tetapi Yesus hanya berkata kepada Simon Petrus, ayat 15, kita mulai dulu lagi. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, dia enggak bilang ke murid-murid yang lain, cuma ke Simon Petrus, karena Simon Petrus yang 3 kali menyangkali dia. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Pertama kali Yesus bilang, Petrus bilang, ya Tuhan. Dan Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Jadi yang kedua kalinya Tuhan Yesus tanya kembali. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Selalu yang Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Jadi sedih hati Petrus karena 3 kali Yesus tanya. Dia tidak ngerti mungkin di sini bahwa ini Tuhan mau pulihkan dia dengan 3 kali menyangkal Yesus untuk pembalikan keadaan, bahwa 3 kali dia sangkali Yesus, Yesus tetap mengasihi dia. Yesus memberikan kesempatan untuk dia menggembalakan domba-dombanya, dipercayakan untuk menggembalakan domba-dombanya. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki.
Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Kita lihat kasih Yesus kepada Petrus ya. Kasih Yesus yang mengampuni sekalipun di tengah-tengah dia menderita, di tengah-tengah dia dianiaya. Petrus yang sebelumnya berdiri seperti pahlawan di antara yang lain-lain, yang berkata, "Sekalipun aku mati, aku rela mati untuk engkau." Tapi malah menyangkal dia 3 kali. Dan Yesus memulihkan relasi mereka. Yesus memulihkan keadaan di mana Petrus pastinya malu ya. Kita ingat waktu ayam berkokok, Petrus menangis. Dan Petrus berbalik, benar-benar berbalik dari caranya yang lama. Kita nanti akan lihat di pembacaan-pembacaan selanjutnya bagaimana Petrus nantinya yang berdiri memegang janjinya kepada Tuhan. Dia waktu Yesus bilang, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dia tahu betapa berharganya pengampunan yang yang Yesus sudah berikan kepada dia, dan dia menghargai itu. Dan ini sudah dikatakan ya, dikatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Bagaimana yang kita tahu ada, nggak sampai dituliskan di sini ya, bagaimana Petrus mati, dia nggak mau disalib seperti Yesus, dia mau disalib terbalik. Betul-betul kasihnya kepada Tuhan. Yang berikut murid yang dikasihi Yesus. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Selalu ya, Yohanes tidak pernah menulis dirinya di sini Yohanes, tapi selalu tulis murid yang dikasihi Yesus. Dia nggak sombong nyatakan dia dikasihi Yesus, tapi betapa itu anugerah untuk dia dikasihi Yesus. Nah, Petrus melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Kita ingat ya waktu makan malam terakhir, dan Petrus bertanya kepada dia, "Coba tanya sama Yesus siapa yang akan menyerahkan dia." Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Nah, Petrus masih kelihatan sekali mau keingintahuan ya, mau tahu aja yang lain, sekalipun ya dia sudah bertobat di 3 kali ini. Tuhan tanya dia, "Apakah engkau mengasihi aku?" Tapi ini karakter, kita lihat ya, karakter Petrus di sini masih tanya, masih perhatikan yang orang lain bagaimana ya. Ini bagaimana ya, dia tanya, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Jadi Tuhan Yesus mau ngajar Petrus nggak usah terlalu urus-urusan orang lain. Nah, begitu seringnya ya kita senang ngurusin urusan orang lain, dan ini murid Yesus pun Petrus punya karakter seperti itu. Dan Tuhan Yesus mau ngajar kita untuk urusan orang lain. Nggak usah kita sibuk ngurusin urusan orang lain, tapi karena Yesus bilang itu bukan urusanmu, karena dia tanya apa yang akan terjadi dengan dia. "Tetapi engkau ikutlah aku." Yang utama Yesus kasih tahu Petrus, "Untuk engkau ikutlah aku, tetapi urusan Yohanes, urusan murid-murid yang lain bukan urusanmu, itu urusanku sendiri. Engkau ikutlah aku." Nah, apa urusan yang Tuhan mau untuk kita hari ini, supaya kita nggak sibuk lagi urus urusan orang lain, tetapi kita ikut apa yang Tuhan bilang. Kalau hari ini Tuhan bilang, "Engkau ikutlah aku," yang itu yang kita lakukan, bukan pergi cari-cari informasi orang-orang yang lain seperti yang dilakukan oleh Petrus. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tersebar langsung kabar ya bahwa murid yang dikasihi Yesus itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Nah, cepat sekali ini berita menjadi berbeda ya dengan aslinya. Yesus cuma mengatakan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Tetapi di antara murid-murid yang lain dan saudara-saudara yang lain itu, mereka mengatakan bahwa
murid itu tidak akan mati. Jadi cepat sekali itu berita, dan kadang berita sudah diplesetkan, tidak seperti lagi yang aslinya, ya. Dan seperti itu. Nah, mari kita di perikop terakhir kata penutup. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Nah, yang menulis, ya, dialah murid. Ini Yohanes yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Kita berterima kasih kepada Yohanes yang sudah menuliskan kesaksian ini semuanya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar, tidak ada yang ditambah-tambahkan, semuanya adalah benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Amin. Kita menutup pembacaan kitab Yohanes ini dengan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan seperti Petrus, relasi yang sebelumnya mungkin Petrus sudah malu, nangis-nangis karena menyangkali gurunya, tetapi saat dia berani untuk melihat gurunya lagi, Yesus memberikan kesempatan. 3 kali dia menyangkal Yesus, 3 kali juga dia ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Dan Tuhan Yesus memberikan lagi kepercayaan kepada Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Dan Tuhan Yesus mau ngajar kepada Petrus untuk tidak sibuk mengurus urusan orang lain yang bukan urusannya. Nah, kalau ada urusan orang lain yang membutuhkan pertolongan, ya, tetapi bukan mau tahu aja urusan orang lain. Ini banyak sekali di antara manusia yang seperti itu. Nah, Tuhan Yesus mau ajarkan kita untuk tidak sibuk mencari dan tahu urusan-urusan orang lain, tetapi yang kita perlu lakukan seperti dia bilang kepada Petrus, ikutlah aku. Untuk kita mengikut dia, mengikuti perintahnya, mengikuti teladannya, dan hidup seturut dengan jalan-jalan yang dia tunjukkan melalui Roh Kudusnya yang terus-menerus akan menuntun kita saat kita mau dengar perintahnya dan kita mau taat kepada apa yang dia tuntun kita di dalam jalan hidup kita sepanjang hari ini dan hari-hari yang akan datang. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.